إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Halaman 79 yang ketiga ini. Halaman 79 yang ketiga di tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi. Yang ketiga daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ilmu, artinya mengetahui, yaitu sifat yang qadim lagi azali. Qadim dan azali itu kurang lebih maknanya. Qadim itu sedia, azali itu qadim permulaan. Nah, sama aja, mirip lah. Yang berdiri dengan zat yang qadim, yang ta'alluq ia dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Jadi ilmu Allah itu tahu Allah Ta'ala masalah yang wajib bagi dirinya, bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Nah, itu hubungan kerjanya bagi kita. Wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat muhitun ilmuhu bima yajri min nuqumi aradi ila ala samawat. Dan wajib kita i'tiqadkan, kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui ia dengan segala yang maklum, yakni maksud maklum itu segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz atau yang harus kita. Sekaliannya itu diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya yang qadim lagi azali, dan ilmunya itu meliputi dengan sekalian yang berlaku daripada bawah 7 petala bumi hingga ke atas 7 petala langit, daripada aras dan kursi dan lainnya. Jadi dengan Allah Ta'ala kadang yang tersembunyi, apakah itu di dalam bumi atau di atas langit, nah Tuhan tahu dengan ilmunya. La ya'jubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama, bal ya'lamu dabibal namlati sauda fil ladil zuluma ala sakhatis sama, wa yudriku harakatan wala yudriku harakata zarrati fi jawil hawa wa ya'lamu sirra wa akhwa. Artinya tiada tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala itu setimbang semut yang kecil ataupun sebutir debu. Kadang yang kadang diketahui oleh Allah. Makanya kita sembahyang dulu niat di dalam hati, namun pada kita udah tahu dia. Tapi kalau Allah ada tahu, debu aja tahu, apalagi kita kalau gumpal debu ada tahu. Nah, itu
sama barang yang di dalam bumi atau barang yang di dalam langit, kadaden tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi Allah Ta'ala itu mengetahui akan gerak kaki semut yang amat kecil, yang sangat hitam di waktu malam yang amat kelam. Kadep samanya hirang, harinya kadep halus sebelang, tahu Allah Ta'ala. Nah, tahunya dengan ilmunya. Di atas batu yang amat keras lagi licin, dan mendapat Allah Ta'ala itu akan gerak semut yang kecil atau sebutir debu di dalam udara, dan mengetahui akan segala rahasia yang khafi dan rahasia yang terlebih hati dengan ilmunya yang qadim. Hanya nang tersembunyi, nang lebih tersembunyi pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa yattali'u ala awajimid dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatis sarair bi'ilmil qadimil azali lam yazal mawsuban bil azalil azal la bi'ilmil mutajaddidi hasilin bi dzatihi bil hulu wal intiqal. Yang artinya, dan melihat Allah Ta'ala itu dan mengetahui atas cita-cita atau yang terlintas di dalam hati kita, kadaden tersembunyi di sisi Allah. Dan mengetahui ia akan segala gerak cita-cita yang di dalam hati hambanya, dan mengetahui akan segala rahasia yang tersembunyi. Allah Ta'ala mengetahui yang demikian itu dengan ilmunya yang qadim, yang lagi azali, yang senantiasa ia bersifat dengan dia di dalam azalul azal, yakni di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim lagi azal, yaitu tiada yang berubah-ubah, bukan dengan ilmu yang baru yang berubah-ubah, yang hasil di dalam zatnya yang maha tinggi itu dengan sebab ditempati oleh ilmu yang baru, atau berpindah-pindah ilmu itu daripada yang lainnya kepada zatnya. Itu kada mungkin bagi Allah. Tuhan lebih udah tahu doang dah. Ada kita bisa tahu, bisa kada, itu sifat baru. Nah, terkadang keingatan kita di situ, terkadang nggak ada. Nah, kalau Allah Ta'ala bila udah tahu seterusnya, disembunyikan kemana aja, tahu. Nah, ini adalah syarah ngarannya syarah dari ilmu tauhid sifat 20. Kalau sifat 20 wujud, kidam, belakang itu 20. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali dengan cara ini supaya mudah paham, supaya mudah mengerti gitu. Ngarannya syarah daripada sifat 20. Kemudian yang keempat, al-iradat, artinya adalah Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan segala alam ini dengan dikehendakinya dan dengan ikhtiarnya dan dengan kasatnya, tiada dengan tergagah atau terpaksa. Karena iradat Allah Ta'ala ta'alluq ia akan segala mungkin yang jais dengan sekira-kira menentukan ia akan dia daripada Adam kepada wujud dan daripada wujud kepada Adam. Dan segala sifat yang harus bagi mungkin itu yaitu ditentukan daripada sifat kaya kepada sifat fakir, dan daripada sifat fakir kepada sifat kaya, dan barang sebagainya daripada segala sifat yang berlawanan itu. Tuhan itu berkehendak, iradat namanya sifatnya. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini kada terpaksa,
dan kada salah pas. Cuma kita terkadang mau menyalahkan Tuhan. Anak menjemur benih, hujan tahu kok sehari minggu hujan, apa aja ini Tuhan salahkan, Tuhan disalahkan. Nah, Tuhan tuh matur kada mau salah, gila Tuhan menghendaki itu pas deh. Ada kita mau kampanan, ada upaya mau laporan ayam kan, ada upaya ada deguiannya, ada direncana lalu, nah ketimbul taulah napa lah. Nah, itu kita di Tuhan ini udah ada rinciannya. Tuhan menghendaki. Sebelum ada alam semesta sudah ada rincian satu persatu. Si A kena lahir di tahu udara, mati tahu udara. Sudah sebelumnya sendiri waktu aja sudah ada. Masa katin doang sudah ada tercatat di situ. Bukan hanyar, sudah dikehendakinya mulai dari dahulu. Lain dengan sifat kita yang baru merencana itu sudah melihat orang ramai nangani lalu ada rencana yang kita Tuhan ini kada melihat nabamba langsung Tuhan menghendaki kayak ini sudah kayak ini. Tuhan menghendaki seseorang alim sudah tercatat di situ. Tuhan menghendaki seorang jadi pejabat sudah datang. Tuhan menghendaki ini kaya udah ada. Kita menjalani aja lagi. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Apa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan pula yang mengulahkan gawian kita, perbuatan kita. Nah, sudah terencana dari kita. Kita mau juga ada rencana berbisakan. Bisa dikehendakinya kaya, bisa dikehendakinya fakir. Jadi kalau orang-orang yang mengerti masalah tauhid, gugur dari jabatan kada sandi, gugur dari kaya jadi miskin kada sandi, karena sudah aturan dari Allah. Orang miskin kada bangga jadi kaya, orang kaya kada sedih jadi miskin. Kenapa? Udah ditentukan. Cuma perasaan kita harus berusaha, ya kada aku kan berusaha jadi itu ya. Nah itu nang luput tuh. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat wa mudabbirun lil hadisat fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw katsir saghirun aw kabir khairun aw syarrun naf'un aw dharrun imanun aw kufrun qurfanun aw nufrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuqsanun ta'atun aw isyanun illa bi iradatihi wa bi qadaihi wa qadarihi wa hikmatihi wa masyiatihi fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang artinya wajib kita i'tiqadkan, kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menghendaki bagi kejadian segala mungkin, yakni menjadikan Allah Ta'ala segala mungkin itu dengan kehendaknya, dengan ikhtiarnya yang qadim, tiada dengan tergagah atau terpaksa. Nah, kita yakin apapun yang terjadi di alam semesta ini itu sudah dikehendaki oleh Allah dan mentadbirkan ia bagi segala yang baru dengan tadbirnya yang qadim. Maka tiada berlaku sesuatu yang di dalam alam malak, alam dunia ini, dan alam ajsam, dan yang di dalam alam malakut di akhirat kena, yakni yang di dalam alam arwah dan alam gaib. Nah, sama ada sedikit
atau ia atau banyak, dan sama ada ia kecil atau besar, dan sama ada ia baik atau jahat, dan sama ada ia manfaat atau mudarat, dan sama ada ia iman atau kufur, dan sama ada ia ma'ruf atau munkar, dan sama ada ia kemenangan atau kerugian, dan sama ada ia lebih atau kurang, dan sama ada ia taat atau maksiat, melainkan adalah sekalian itu jadi dengan iradat Allah Ta'ala dan qadanya dan kadarnya. Nah, makanya seluruh alam semesta ini apapun yang berlaku, apapun yang terjadi sudah dikehendakinya dengan qada dan kadarnya. Qada Allah Ta'ala itu sudah ditentukan sebelum kita manusia ini lahir, sudah ada. Kita di dunia ini menjalani kadar kita, qadanya sudah di alam sana sebelum adanya kita, sudah ada qadarnya. Nah, kadarnya perjalanan kita hari-hari ini, kadarnya takana sadih kadar sadih itu, takana rami. Nah, itu kadar dari Allah Ta'ala. Jangan ditiwas sunnah itu. Kalau keluarga ini sadih darusan, jangan ditiwas. Itu sudah takdir kadarnya perjalanan. Karena qadanya sudah tertulis. Hari itu, jam itu mulai sedih. Sudah itu. Nah, di dunia ini menjalani takdir. Segari-garing Allah kan. Takdirnya udah, qadanya udah itu. Takdirnya yang menjalani di dunia ini. Jadi perjalanan hidup kita di dunia selama hidup sampai mati itu ditentukan oleh Allah dengan kehendaknya. Nah, di dunia kita berjalan hidup mulai kanak gana sampai Tuhan nah itu menjalani kadar kita. Nah, mudah ditulis dengan qadanya. Dan kehendaknya, maka barang yang dikehendakinya itu jadi, dan barang yang tiada dikehendakinya itu tiada jadi. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan pasti jadi, cuma kita ada tahu. Nah, di situ kita diberi oleh Allah ada usaha, ada ikhtiar. Yang berpasrah di sini ilmu sebuku. Banyak aliran ini nang ilmu sebuku. Lang kami kalau masih gitan na, kalanggar masih git sembiang. Orang apa kada indah, kada ada gerak lagi na. Nah terupur, gerak Tuhan ngede. Ada di situ kita berusaha, disuruh berusaha apa masjid, berusaha sembahyang, ikhtiar memilih kita yang baik, yang kalau baik dipilih. Nah di situ ini kita, maka itu turunlah taklid, turun hukum agama kita. Kalau kita kayak binatang, kadeda itu usaha kadeda, ikhtiar kadedanya. Jadi bangun guringnya makanannya jarinya ada lagi yang lain. Nah yang ada itu aja sawaran. Nah oleh karena itu kadeda taklid, kadeda berarti binatang. Apa kalau dimakannya ada hukum? Nah di kita manusia, amun kita sudah dicabut akal kita. Ya untuk kalam itu kan berlaku lagi. Catatan hari-hari kada ada lagi. Nah apa kan dibolehnya? Nah ada lagi catatan. Nah, orang kan akalnya sudah dicabut oleh Allah. Wala yakhruju an masyiati labtatu nadir wala filtatu khatir bal huwal mubtadi'u mu'idul fa'alu lima yurid la radda li hukmihi wala mu'aqqiba li qadaihi. Artinya tiada keluar daripada kehendak Allah Ta'ala
barang sekerlip mata, sakajep mata gitu. Dan tiada keluar daripada kehendak itu barang satu gerak cita-cita atau lintasan yang di dalam hati. Tetapi adalah Allah Ta'ala itu yang menjadikan ia akan permulaan segala mungkin itu daripada adam kepada wujud, asalnya kadeda menjadi ada, dan yang mengembalikan ia akan keadaan segala yang mungkin itu kemudian daripada adam ia akan ia kepada wujud, yakni adalah Allah Ta'ala itu yang memulakan akan keadaan segala mungkin itu daripada adam yang sabak atau yang terdahulu, sabak itu besar, yang terdahulu kepada wujud. Yang pertama yaitu di dalam dunia ini, dan adalah yang mengembalikan akan keadaan mungkin itu dari adam yang lahir yang terkemudian kita. Setelah daripada mempanakkan ia akan dia kepada wujud yang kedua yaitu di dalam akhirat yang kekal, dan adalah ia berbuat barang yang dikehendakinya padahal tiada sesuatu yang menolak akan hukumnya itu, dan tiada sesuatu yang melintangi bagi segala qadanya itu. Jadi di sini apapun yang dikehendaki Tuhan itu kada lepas. Cuma kita kada sadar asal kita yang pun lah. Kita kayak anak sembahyang. Nang menghendaki kita sembahyang itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Cuma bila orang ngabisin sembahyangan jangan dipedakan Allah Ta'ala nunggu lobot kena. Nah, cuma pada dasarnya, pada hakikatnya memang Allah Ta'ala. Cuma di situ kita disuruh berusaha, berikhtiar. Kayak orang sembahyang juga. Nah, disuruh. Cuma kebanyakan nang ini, aliran-aliran ini sembahyang kali sembahyang itu dikehendaki oleh Tuhan. Itu Tuhan gak mau. Sedangkan kita diberi oleh Allah untuk usaha dan ikhtiar. Sudah penyembahyang kayak apa supaya giat lagi sembahyang, diusahakan. Fala mahraba li abdin an ma'asiyatihi illa bitaufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi. Artinya maka tiada lari bagi hamba itu daripada maksiatnya melainkan dengan taufik Allah Ta'ala dan rahmatnya, dan tiada kuat baginya atas berbuat taatnya melainkan dengan kasih Allah Ta'ala dan iradatnya. Banyak orang-orang beriman itu yang bersuara, aku tidak kayak juga yang kayak orang cuma kada kawan. Saya bilang sama Sigit kan kawan nih belakang ini diberong aja karena berpandir ke bunyi hendak kayak aku aja sembahyang ada di mana aja lagi mah anak aja kamu majelis anak aja. Nah itu berarti belumnya dapat rahmat kasih sayang Tuhan, belum dikehendaki oleh Tuhan. Cuma ada udah dibuka hatinya hendak. Jadi kita kada kau berlari daripada maksiat kecuali dengan taufik Allah Ta'ala. Tuhan biar hendaknya sembahyang ada aja halangannya tuh, ada apa-apa kan. Nah karena taufik belum ada, cuma nya berusaha sudah hendak menggawi. Nah makanya di sini ada kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk berbuat taat, dan tidak kuat kuasa untuk menolak maksiat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah,
orang bahiri la haula dia malakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim la haula wala sembahyang 100 akhirnya jadi kekasih Allah Ta'ala, jadi orang wali la haula ini lebih rutin istiqamah di orang mana terusan 100 kena naik 200 yang naik sampai 1000 sembilan 1000 jadi kan ada lagi kemudian lain di rumahnya nanti la haula lu baca nah ada juga ya hayyu ya qayyum amalaka akhirnya jadi kekasih Allah dan jadi orang wali tapi rutin terus yang terlalu kadang-kadang gitu minum kadang-kadang bila saya nyaman membaca udah ada tanah jenang 100.000 masih nyaman ini bulan itu aja juga bulan ini parahnya setahunan udah bisa lagi nah gitu anak ada di daya gitu cuma hendak lawi jita malain suwal jin wal malaikatu wasyayatin ala ayyuharraku fil alam zarratan aw yusakkinuha duna iradatihi ta'ala wa masyiatihi la ajazu anhu. Nah jikalau berhimpun segala manusia dan segala jin dan segala malaikat dan segala syaitan atas berkehendak mereka itu bahwa menggerakkan di dalam alam ini akan semut yang amat kecil atau berkehendak mereka itu akan mendiamkan akan dia dengan tiada kehendak Allah Ta'ala dan dengan tiada iradatnya niscaya lemah mereka daripadanya. Jadi kekuatan kita mangkat benih sekarung itu kehendak mengawakan untuan kan mengawakan rawa samut nah halas saja kumpul saja manusia jin malaikat Tuhan kadang mahandeki menggerak ada tak gerak ya Tuhan tak gerak kayak apa kumpulakan beredar samut saya kan harus benar banyak orangnya kalau mengangkat saya kan hanya menangkap ngalih boleh berita dasar rusuknya alasan samutnya nyebengnya jadi seimbang semuanya bila saya kong juga. Ini amalannya ada amalannya di dalam Al-Quran la taharraka syai'un illa biiznillah la taharraka ada lagi la taharraka zarratan illa biiznillah tiada akan bergerak sesuatu yang ada di alam ini sebiji zarah pun kecuali dengan izin Allah. Dia malakan orang itu kecang orang itu dia malakan dilembahkan nyurung diri nah diangkat nenek cangkir bertiga mengangkat pada kawan ada izin Tuhan nah orang beri itu kajian yang membacanya ayat ini dalam hati suruhnya angkat la taharraka tidak akan bergerak sesuatu illa biiznillah kecuali dengan izin suruh mengangkat secangkir aja banyak berdua mengangkat ke kawan orang beri ini ilmu arwah marna arwah beri nah jadi walaupun manusia, jin, malaikat, setan berkumpul hendak mengangkat sesuatu, menggerakkan sesuatu meskipun itu halus nang kayak samut bila Tuhan kada menghendaki kada akan gerak illa biiznillah. Wa anna iradatahu qa'imatun bidatihi fi jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi li wujudi asya'i fi aqwa awqatiha allati qaddaraha
fawujidat fi awqatiha kama aradahu fi ajalihi min ghairi taqaddumin wala ta'khurin bal waqat ala rizqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala taghayyurin. Dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya iradat Allah Ta'ala itu kehendak Tuhan nih, berdiri dengan zatnya di dalam perhimpunan segala sifatnya, yakni adalah iradat Allah Ta'ala itu sifatnya yang qadim lagi azali, yang berdiri ia pada zatnya yang qadim, seperti segala sifatnya yang lain yang qadim, yang berdiri pada zatnya yang qadim. Dan adalah Allah Ta'ala itu senantiasa demikian itu bersifat dengan segala sifatnya yang qadim itu, padahal yang menghendaki di dalam azalnya, yakni di dalam ilmunya yang qadim, bagi wujud segala sesuatu yang baru ini di dalam segala waktunya, yang mentakdirkan ia akan dia, yakni di dalam waktunya yang menentukan ia akan dia. Maka jadilah sesuatu itu di dalam segala waktunya yang tertentu, seperti yang dikehendakinya akan dia di dalam azalnya, yakni di dalam ilmunya yang qadim itu. Dan tiada terdahulu daripada waktunya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu di dalam ilmunya itu, dan tiada kemudian daripada waktunya itu, bahkan jatuh ia atas semua bakal sesuai ilmunya dan iradatnya, dan tiada berganti-ganti dan tiada berubah-ubah. Di sesuatu yang terjadi pas dengan kehendak Tuhan, seperti firman Allah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Artinya apabila datang ajal, sampai wayahnya mati, mereka itu, yakni apabila datang waktu jadi mereka itu, atau datang waktu mati mereka itu, niscaya tiada dapat terkemudian barang satu saat, dan tiada dapat terdahulu barang satu saat. Sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, inya mati jam anu, di kampung anu, di rumah si anu, kada kau diubah-ubah. Ini mati di rumah sakit ini ya, misal di lingkungan, kenakan aja di situ sawoyohnya 2 tahun mainan di rumah ada mati, bawa rumah sakit saja mah mati, takdirin di rumah sakit mati kada kawan. Angga aksiden maras, saya dibawa ke rumah sakit, tahu kedelakas mati, gue ya orang ada maragu. Tuhan yang yaki kirim, yang macam di daging no, atau lahan kuitan nena. Nanya ada yang kayak itu dah, kayaknya anak kita maharagu kita di itu juga. Jurang nabangan karma. Karma itu hukum balik namanya, hukum balik. Sesuatu yang kita lakukan di masa dahulu bisa berlaku terhadap diri kita yang akan datang. Untuk karma kan hukum balik, balasan. Dabbaral umura kullaha la bitartibi afkarin wala tarabbusi zamanin padhalika lam yusgilhu sya'nun an sya'nin. Artinya mentadbirkan Allah Ta'ala itu, yakni memerintahkan ia dengan mengkira-kirakan ia akan perbuatan yang di dalam alam ini dengan tiada terdahulu oleh pikir dan tiada bicara dan tiada berhenti di dalam satu zaman. Maka dari karena demikian itulah tiada membimbangkan atau menyibukkan akan dia oleh satu perbuatan dari perbuatan yang lain. Tuhan memerintah, Tuhan menghendaki, itu kan perlu berpikir. Bila Tuhan sudah menghendaki dengan sifatnya kudrat, jadi dan sudah diketahui dengan ilmunya.
Seperti firman Allah Ta'ala, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Artinya memohonkan akan Allah Ta'ala itu oleh segala isi 7 petala langit dan segala isi 7 petala bumi. Artinya manusia dan lain-lainnya minta lawan Tuhan tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam masa dia di dalam perbuatannya. Kita berdoa minta Tuhan. Tuhan kada sibuk nang sekian miliar orangnya, kadang aneh karena kada perlu berpikir, kada perlu alat, kada perlu bantuan. Bila kita menghendaki sesuai dengan kehendaknya sudah di dalam ajalnya, dikabulkan lakas. Cuma doa jangan kelompanan, usaha jangan juga. Tetap berdoa, tetap berusaha. Karena doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Nah, ngaran otak ibadah itu ngaran kita berdoa. Cuma doanya kada sesuai lawan nang dikehendaki oleh Allah tetap diterima, cuma karena di akhirat. Di dunia kada dapat, di akhirat dapat. Kemudian yang kelima as-sam'u, artinya mendengar, dan yang keenam al-basar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana wa qur junubana wa qulubana walidna ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma aktub bis-salamata was-sihhata wal 'afafa wal 'afiyata lana ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولعبيدك الحجاج والمعتاد والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وفي نصر الظالمين. اللهم طول أمورنا وسهل عمرنا وسهل جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا ومن الشر عبئنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط عقد الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم.